sudut Purwakarta Selatan, di bawah naungan atap pendopo Jagabaya, ada denyut nadi yang tak pernah berhenti berdetak. Saat dunia di luar berlari tergesa-gesa mengejar waktu, di tempat ini, waktu seolah berjalan dalam ritmenya sendiri, mengikuti alunan nada yang menenangkan sekaligus menggugah jiwa. Banyak yang mengira budaya hanyalah sebatas cerita usang, artefak masa lalu yang cukup disimpan di dalam lemari kaca kenangan. Padahal, budaya bukan hanya tentang masa lalu. Ia hidup. Ia berhembus dalam setiap tarikan nafas, mengalir dalam setiap gerakan gemulai, dan bergema kuat dalam setiap hentakan kaki di atas lantai. Lihatlah bagaimana sampur itu melayang. Ada kebanggaan yang tersemat, ada doa yang dirapalkan dalam diam. Di tengah arus modernisasi yang terus menderas, di tengah gedung-gedung yang semakin tinggi, Sanggar Jagabaya Nuswantara memilih untuk tetap membumi. Mereka bukan sekadar mengajarkan tarian. Mereka merawat memori, merawat identitas kita, menjaga kesenian Banyumasan agar tetap bernapas tegak, menolak untuk tunduk pada gerusan zaman. Dan disinilah perjalanan menjaga warisan itu dimulai. Nama saya Firna Wurihandayani, saya biasa dipanggil Firna. Posisi atau jabatan ya di Sanggar Jagabaya Nuswantara adalah sebagai ketua di periode 2022 sampai dengan saat ini. Sanggar Jagabaya Nuswantara, kami ini secara bentuk badan hukum atau legalitas adalah perkumpulan. Jadi kami perkumpulan orang-orang dengan visi dan misi yang ingin melestarikan dan mengenalkan budaya Nusantara, khususnya Banyumas, ke generasi muda. Dan kami terdiri dari orang-orang yang memang benar-benar ingin memperkenalkan seni budaya itu ke generasi saat ini, gitu. Jadi Sanggar Jagabaya Nuswantara itu didirikan oleh beberapa founder ya, pendiri, di mana mereka memiliki jiwa atau darah seniman yang cukup besar. Mereka terdiri dari sebagian ada yang keluarga gitu ya. Mereka memang lahir dari keluarga seniman boleh dibilang. Jadi awal mulanya adalah keresahan dari para founder melihat anak-anak muda sekarang yang mungkin kurang minatnya terhadap budaya Nusantara, terutama Banyumasan, dan mereka lebih memilih budaya-budaya dari asing, dari luar yang masuk ke Indonesia. Berawal dari situ, makanya Jagabaya Nuswantara di 2018 dibentuk supaya bisa mengenalkan dan melestarikan nguri-nguri
budaya gitu ya untuk generasi muda khususnya. Oke, banyak pertanyaan seperti ini sih. Cuman simpelnya Jaga Budaya Nuswantara terdengar seperti kalimatnya jaga budaya, menjaga budaya gitu ya. Dan Nuswantara. Kenapa kita pakai nama Nuswantara? Karena yang kita jaga itu nggak hanya kebudayaan Banyumas, tapi kebudayaan Nusantara. Jadi setiap pagelaran kita juga nggak selalu mengedepankan kebudayaan Banyumas, tapi kebudayaan Nusantara yang memang menjadi warisan leluhur bangsa kita ya. Jadi menjaga budaya Nusantara sih lebih artinya ke seperti itu. Mimpi terbesar ya, sebenarnya mimpi kami para pengurus Jaga Budaya Nuswantara itu banyak. Setiap kami memiliki mimpi yang liar gitu di kepala. Tapi secara umum atau secara overall, mimpi besar kami adalah ingin menjadikan Sanggar ini sebagai benar-benar wadah bagi para seniman di Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya untuk bisa mengekspresikan kemampuan mereka, mengeksplor bakat mereka gitu ya, untuk menciptakan karya-karya terbaik mereka. Dan salah satu mimpi kami juga ingin mengajak atau merangkul sanggar-sanggar atau komunitas lain untuk berkolaborasi menghasilkan satu karya yang bisa bisa menyatukan atau karya yang hebat gitu ya, karya yang bisa kita hasilkan berkat kita berkolaborasi dan bersinergi, seperti itu sih. Menarik ya, jadi memang anak-anak yang dari awal belajar di kita gitu, itu semakin kesini mereka semakin memiliki satu attitude-nya berubah gitu ya, karena memang di setiap pelatihan kami juga mengajarkan tidak hanya bagaimana cara menari, bagaimana cara melatih rasa, gerak gitu ya, wiraga, wirasa dan wirama gitu ya, bagaimana menari yang baik. Tapi kita juga mengajarkan mereka hal-hal kecil yang mungkin di rumah atau di sekolah mereka diajarkan ya oleh orang tua atau guru, tapi di kami ingatkan kembali untuk dilakukan, seperti membereskan sampah ketika berlatih dan saat selesai, terus mengembalikan alat-alat yang dipakai, hal-hal seperti, atau mengucap salam ketika datang ke sanggar kami. Hal-hal seperti itu yang lambat laun menjadi kebiasaan yang baik ya, positif, dan attitude mereka juga semakin baik. Selain itu, untuk murid-murid kita yang memang sudah menginjak remaja pradewasa, itu kita juga ajak mereka untuk ikut ikut memikirkan bagaimana suatu pertunjukan atau pagelaran yang akan kita buat bisa berjalan lancar. Mereka kita mintai bantuan untuk mungkin mengatur adik-adiknya yang masih kecil gitu, atau mungkin mereka membantu kru atau kami para pengurus ya untuk mengatur konsumsi, mengatur kostum segala macam. Jadi karakter mereka berubah menjadi positif, yang kami harap itu akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka sudah menginjak di tingkatan lebih tinggi lagi dalam belajar menari, seperti itu. Menikmati sebuah pertunjukan yang megah di atas panggung tentu memanjakan mata. Namun, menyaksikan apa yang terjadi di balik layar adalah sebuah pengalaman yang menyentuh hati. Di pendopo ini, sebuah keajaiban tidak diciptakan dalam semalam. Ada peluh yang menetes berulang kali, ada gerakan yang harus diulang puluhan kali, dan yang paling penting, ada kelelahan yang selalu ditertawakan bersama.
Latihan di Jagabaya bukan hanya soal menyempurnakan teknik atau menghafal koreografi. Ini adalah ruang di mana ego dilebur, tempat di mana karakter yang berbeda-beda disatukan. Sebuah pementasan yang utuh membutuhkan harmoni yang kuat antara seniman, pemusik, dan seluruh kru di baliknya. Mari kita temui sosok yang dengan sabar mengorkestrasikan harmoni tersebut. Rahayu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, biasa dipanggil Ridwan Bungsu. Saya di Jagabaya Nuswantara sebagai Kepala Pusat Pelatihan di Sanggar Jagabaya Nuswantara. Proses latihan atau proses penciptaan karya tari baru di Jagabaya biasanya kita lakukan ketika kita ada momen-momen event-event tertentu ya. Kalau latihan rutin, kita latihan untuk gerak dasar atau materi ketubuhan buat para penari di sanggar. Tapi kalau untuk karya baru, biasanya kita kalau ada momen atau event-event tertentu gitu. Ya, beragam ya persiapannya, berapa lamanya juga beragam karena tergantung apa yang kita buat ya. Kalau kita memproduksi sebuah pertunjukan fragmentari, biasanya cuma butuh waktu sekitar 3 atau 4 hari lah. Kalau misalkan untuk pertunjukan sendera tari kolosal gitu ya, bisa 2 minggu lah kita berproses berkarya, tapi intensifnya ya sekitar 6-7 hari mungkin. Oke, jadi benang merah yang kita ciptakan itu berawal mula pasti dari skrip ya, dari skenario. Kita buat skenarionya dulu, kita tentukan dulu kerangka ceritanya, kita tentukan dulu judulnya, lalu kita bedah, nanti kita sesuaikan properti yang dibutuhkan apa, terus musik yang dibutuhkan, yang harus diproduksi apa, dan koreo yang harus diciptakan seperti apa, itu kita sesuaikan dengan skenarionya. Jadi masing-masing pasti saling ada keterlibatan antara penari dan pemusik, karena tarian yang buat itu juga harus disesuaikan dengan musik yang kita buat juga, atau sebaliknya gitu ya. Oke, ada beberapa karya yang paling berkesan terutama di saya pribadi, yaitu ketika kita mengikuti kegiatan internasional Jogja Art Sound Festival. Jadi di Yogyakarta kita dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara, itu kita tampil masing-masing dari sanggar-sanggar. Itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Jawa Timur, dari Bali, pokoknya seluruh Indonesia, dan juga beberapa dari mancanegara. Itu berkesan banget buat kita sih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memproduksi karya Cunduk, itu karya untuk tesis S2, itu kedalaman rasa dan esensi seninya dapat banget di situ gitu. Lalu yang berkesan lagi ketika kita berproses karya Sri Kandi Mahawira, karena itu awal mula sendera tari kita menjadi viral waktu itu. Jadi momennya di situ ya. Sebenarnya itu
cukup sulit ya awalnya ya. Kita awal-awal berproses dulu ya cukup sulit untuk menentukan jadwal latihan saja cukup sulit ya, karena beragam aktivitas, ada yang masih sekolah, ada yang sudah kerja, ada juga yang kuliah. Jadi masing-masing personil yang terlibat itu sulit untuk ngatur jadwal, kita manage jadwal latihannya. Terus kedua memang kita sering bonding, sering setelah latihan kita ngobrol-ngobrol bareng dulu, nggak langsung pulang gitu ya. Atau sebelum latihan dimulai sambil nunggu kumpul kita biasa ngobrol-ngobrol gitu. Jadi butuh proses juga buat menyatukan rasa dari semua tim yang terlibat itu. Bonding itu kita bangun lebih ke arah pendekatan sih, karena kalau teknik latihan itu kita semuanya sudah mengalami itu. Ada latihan rutin ya, ada latihan olah dasar ketubuhan, ada latihan materi-materi tari gitu ya, dan juga musik gitu. Nah itu kita udah bangun di situ. Tapi untuk bonding supaya lebih kompak itu kita di proses ini aja sih, proses saling peduli, saling menganggap kita itu keluarga gitu sih. Ya, jadi perjuangan yang berasa banget buat tim Sendera Tari di Jagabaya Nuswantara itu ketika kita dulu belum sebesar sekarang ya Sendera Tarinya. Kita benar-benar merasakan kayak latihan, terus pentas yang hanya mendapatkan ongkos kecil gitu ya. Jadi kita cuma seadanya aja lah. Kadang latihannya kadang minum nggak ada gitu kan, nggak bisa beli minum, kadang nggak makan juga latihan seharian gitu. Itu kita alami gitu. Jadi beratnya di situ. Jadi berdarah-darahnya itu ketika awal-awal Sendera Tari kita masih berjuang ya, belum dikenal banyak masyarakat. Kalau sekarang sih nggak terlalu banyak kendala sih. Setiap pertunjukan pada akhirnya akan menemui titik akhir. Tirai panggung akan ditutup dan riuh tepuk tangan penonton perlahan akan mereda. Namun, bagi Sanggar Jagabaya Nuswantara, panggung yang sesungguhnya adalah kehidupan itu sendiri. Perjalanan menjaga tradisi bukanlah jalan yang selalu terang. Tantangan akan selalu ada. Mempertahankan eksistensi seni tradisional di tengah dunia yang serba cepat ini tentu membutuhkan napas yang panjang. Namun, ketika kita menatap mata para penari muda ini, ketika kita mendengar riuhnya canda tawa mereka di sela-sela latihan, kita tahu satu hal pasti, kesenian Banyumasan berada di tangan yang tepat. Sanggar Jagabaya telah membuktikan bahwa merawat budaya tak harus dilakukan dengan cara yang kaku. Dengan cinta, dengan rasa kekeluargaan yang erat, dan dedikasi yang tulus, mereka berhasil menyalakan kembali kebanggaan pada identitas lokal kita. Selama masih ada kaki yang bersedia menghentak, selama masih ada tangan yang terampil menabuh nada, kesenian ini tak akan pernah hilang. Ia akan terus mengalir menjadi warisan abadi dari Purwokerto untuk Indonesia. Di Jagabaya, budaya tidak hanya dipelajari, budaya dihidupi.